Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Isna. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 4. Muatan pelajaran yang akan kalian pelajari adalah 1. PPKN KD 3.4, mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah bahasa Indonesia dengan KD 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis. Tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai adalah 1. Setelah membaca teks, kalian harus mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dengan terstruktur. Yang kedua, setelah membaca teks, kalian harus mampu menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung menjadi kerangka tulisan dengan sistematis. Yang ketiga, setelah kalian berdemonstrasi, kalian harus mampu menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan terperinci. Yang keempat, setelah berdiskusi, kalian harus mampu menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Bahasa Indonesia menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, kalian harus menemukan kalimat utama dari tiap paragraf. Kalimat utama biasanya bisa terletak di awal, akhir, atau campuran, di awal dan di akhir. Kalimat utama biasanya diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Yang kedua, menentukan inti bahasan dari kalimat utama tersebut yang bisa dijadikan gagasan pokok atau ide pokok. Yang ketiga, membaca keseluruhan isi teks bacaan. Contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Nah, ini ada bacaan. Kita akan membacanya ya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat misalnya hasil hutan, sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut misalnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi misalnya minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Ide pokok paragraf di atas terletak pada kalimat pertama, karena kalimat pertama merupakan kalimat utama. Dengan demikian, ide pokok paragraf di atas yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Kita baca contoh yang lain ya. Sejak terjadinya bencana alam seperti gempa bumi serta gelombang tsunami di Aceh, seringkali bencana disebut dan juga dijadikan alat untuk dapat memungut uang dari masyarakat. Banyak dari organisasi maupun kelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi pada bus kota, lampu merah, serta pinggir-pinggir jalan lainnya dengan mengatasnamakan Departemen Sosial. Ide pokok paragraf di atas ialah seringkali bencana disebut dan juga dijadikan sebagai sarana untuk dapat memungut uang dari masyarakat. Ide tersebut terdapat dalam kalimat pertama yang merupakan kalimat utama. Kalimat-kalimat yang terdapat di bawahnya mengandung ide penjelas, yaitu 1. Banyak dari organisasi maupun kelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Kedua, mereka beroperasi pada bus kota, lampu merah, serta juga pinggir-pinggir jalan lainnya dengan mengatasnamakan Departemen Sosial. PPKN Keragaman Budaya Indonesia.
berbagai jenis keragaman yang ada di Indonesia. Tahukah kalian bahwa ada berbagai jenis keragaman yang ada di Indonesia? Di antaranya adalah keberagaman suku, bangsa, dan budaya, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman kondisi alam, dan keberagaman ciri fisik. Sikap apa yang harus dimiliki ketika kita hidup dalam keberagaman? Sikap-sikap itu adalah 1. Menghargai perbedaan, salah satunya dengan menggunakan bahasa Indonesia jika berbicara dengan teman yang berasal dari suku lain. 2. Mengembangkan sikap gotong royong, baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat, tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan budaya. Yang ketiga, menjaga sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Terima kasih anak-anak, semoga apa yang kalian terima hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat menikmati video pembelajarannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.